Rabun doa dicolongi godo sakit urasian oh Yesus biru di sono Allah dekani basangi roh Yesus barbagian marohati di sono Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini kami dapat merasakan anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, berilah kami hati dan pikiran agar kami dapat mendengarkan renungan pagi ini, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui firman ini. Ini Tuhan doa kami hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 37 ayat yang ke-23. Yehezkiel 37 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita mengalami kejatuhan? Pernahkah kita mengalami kejatuhan, baik jatuh dari motor, mengalami kejatuhan ke dalam pergaulan bebas, ataupun mengalami kejatuhan di dalam nilai akademik kita? Tentu saja, ketika kita mengalami kejatuhan tersebut, akan ada rasa sakit, kemudian akan ada rasa penyesalan, dan akan ada rasa sedih serta kecewa yang mendalam. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kejatuhan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari sama halnya dengan bangsa Israel, di mana di dalam perikop ini mereka sedang mengalami kejatuhan, yaitu bangsa Israel yang berada di bawah pembuangan bangsa Babel, terkhususnya bagi bangsa Israel Selatan atau Yehuda. Dampak dari bangsa Israel yang jatuh ke dalam pembuangan bangsa Babel mengalami banyak kerugian. Pertama, dari kerugian harta dan benda, tentu saja mereka mengalami kehilangan harta dan benda. Kemudian yang kedua, kehilangan sanak saudara. Dan yang ketiga, terdapat trauma yang menghancurkan psikologi mereka, sehingga pun mereka mengalami kemunduran identitas dan juga kepercayaan.
Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yehezkiel 37 ayat ke-23 ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini yang menceritakan inisiatif Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, jika kita mulai pasal ini dari ayat ke-15 dan ke-19, ayat ke-15 hingga ayat ke-19 menjadi penanda di mana pertama Tuhan menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel agar mereka kembali menjadi bangsa yang utuh beserta dengan identitas-identitasnya. Kemudian sampai kepada puncak, yaitu Yehezkiel 37 ayat ke-23 ini menjadi pemulihan spiritual agar bangsa Israel menjadi dekat kembali kepada Tuhan Allah mereka. Tetapi sebelum memulai kebangkitan spiritual ini, terlebih dahulu tentu saja Tuhan Allah akan memulainya dari menjemput bangsa Israel dari pembuangan pada ayat ke-21. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dampak ketika Tuhan Allah menjemput bangsa Israel dari pembuangan Babel serta memulihkannya, yaitu di mana terdapat kebangkitan kembali bagi bangsa Israel, yaitu kebangkitan jati diri sebagai bangsa, spiritualitas, keturunan, serta kebangkitan bangsa Israel di mana mereka pada akhirnya dekat kembali kepada Tuhan Allah, dan disitulah terdapat pemulihan hidup. Sama seperti kita saat jatuh dari motor, kita memerlukan pengobatan agar kita dapat sembuh dari luka-luka yang kita alami. Yang kedua, sama seperti ketika kita jatuh ke dalam pergaulan bebas, kita membutuhkan pemulihan, motivasi agar kita dapat terhindar dari pergaulan bebas. Tetapi seolah pemulihan itu tidak dapat kita lakukan secara mandiri. Kita membutuhkan Tuhan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disinilah Tuhan Allah dengan inisiatifnya atas kemurahan hati Tuhan Allah mau memulihkan kita. Dan disinilah kita membutuhkan inisiatif untuk menyambut pemulihan yang berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, mari saya ajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap perjalanan hidup kita, mari kita sambut sukacita Tuhan Allah dalam suka maupun duka. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, anugerah-Mu sungguh indah Tuhan, karena Engkau masih ingin memberikan kami damai sejahtera, keselamatan, serta berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, serta memberikan kami pemahaman dari firman-Mu ini, agar kami menyambut berbagai kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini biarlah kami terus merasakan apabila ada Tuhan rezeki yang Kau berikan kepada kami, agar kami menyambutnya dengan hati yang bersukacita, serta kiranya Tuhan berikanlah kami hikmat agar kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap aktivitas kami selanjutnya, agar kami selalu berada dalam kehendak-Mu. Dan Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terpujilah Tuhan nama-Mu, hanya dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sempurnakanlah doa ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi, selamat beraktivitas.